Apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan lanjut dengan alur cerita anime Apro Samurai part ketiga. Dan sebelum menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton part 1 dan keduanya. Ya, oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari cheers. Oke, di part sebelumnya Apro yang sedang bersama Okiku mengalami penyerangan oleh pasukan klan MT7, di mana Brother 2 menusuk Okiku dan Brother 6 membakar rumahnya. Sementara itu, Apro akan melanjutkan perjalanannya kembali bersama teman hayalannya untuk menuju ke Gunung Sune, menuju tempat si pemegang ikat kepala nomor 1, yaitu si Justice. Dan dia pun kembali berjalan menyusuri sekitar lereng pegunungan. Sementara itu, terlihat Brother 2 sedang memata-matainya dan melaporkannya kepada Brother 1 di markasnya. Sementara itu di markas klan MT7 terlihat Brother 1 serta bersama brother lainnya sedang berencana akan membunuh Apro dengan cara mengumpulkan seluruh pasukan dan para pembunuh bayaran untuk mengincar Apro. Namun yang mengejutkan, Brother 1 mendatangkan seorang robot yang menyerupai Apro dan sontak membuat brother yang lainnya terkejut karena kedatangannya dan sempat menimbulkan perdebatan antara mereka. Karena di sisi lain, mereka sudah menyewa banyak beserta 2 pembunuh bayaran terbaik dari Rusia dan dari Cina untuk membunuh Apro. Kemudian Brother 1 menyuruhkan mereka semua untuk melakukan Battle Royale, di mana para pembunuh bayaran disuruh untuk melawan robot Apro, di mana siapa yang berhasil mengalahkannya maka berhak untuk mengambil tugas membunuh Apro. Dan pertarungan Battle Royale pun dimulai. Namun dengan mudahnya robot Apro tersebut membantai seluruh pembunuh bayaran tersebut dengan sangat mudah saja. Kemudian scene diperlihatkan di mana Apro sedang berjalan di lereng gunung dan dia sampai di sebuah jembatan. Namun dia melihat sosok aneh, yaitu seseorang yang mirip dengannya. Dan ya, tentu saja itu adalah robot Apro yang dikirim klan MT7 untuk membunuhnya. Mereka pun berhadapan satu sama lain dan seketika pertarungan pun tak terelakkan. Di sisi lain, Apro mulai kewalahan menghadapinya. Namun setelah itu, dia mengingat perkataan gurunya saat berlatih pedang dahulu. Dan dia pun seketika dengan mudah saja mengalahkan robot peniru dirinya tersebut. Sementara itu, Brother 1 yang ditemani para brother lainnya hanya bisa melontarkan amarah karena robot Apro yang dikirimnya mengalami kekalahan. Kemudian Apro pun menuju suatu istana atau tempat para klan MT7 di sana. Dan saat dia berjalan, ada Brother 3 yang mencoba menghalangi jalannya dengan menyuguhkan sebuah minuman, namun Apro tidak menghiraukannya. Dan setelah itu dia memasuki ruangan lain. Dan sementara itu sudah ada seseorang yang berdiri di depannya, yaitu Brother 6
yang berniat melawannya dan mereka pun bertarung. Iya, walaupun Brother Six terlihat menakutkan, Apro pun berhasil mengalahkannya. Namun tiba-tiba muncullah Brother Five dan Brother Four yang tiba-tiba menyerang Apro. Almost too magnificent to kill. Namun Apro mudah saja mengalahkan mereka. Di sisi lain, robot Apro yang dikalahkan tiba-tiba terlihat bangkit kembali. Kemudian di sisi lain, Brother Two yang sedang mengawasi Apro dengan teropong canggihnya tiba-tiba dikejutkan dengan Apro yang tiba-tiba ada di depannya. Dan seketika dia pun mendapatkan serangan dari Apro. Setelah itu robot Apro yang bangkit kembali muncul di hadapannya dan pertarungan pun kembali terjadi. Setelah berhasil mengalahkan robot tersebut, tiba-tiba saja robot tersebut mengeluarkan cahaya yang menyemburkannya ke atas langit. Yang tadinya dikira bahwa robot tersebut akan menyerangnya lagi. That felt good. Setelah mengalahkan robot tersebut, Apro pun kembali berjalan dan menaiki sebuah lift menuju ke atas gunung. Namun tiba-tiba Brother One yang menyerangnya dari atas lift. Kemudian setelah sampai di lantai atas terlihat Apro yang sudah mengalahkan Brother One. Kemudian saat dia berjalan ke depan tampak ada seseorang pendekar berkepala boneka yang sudah nampak terlihat mencegatnya. Dan kemudian dia terlihat mengeluarkan dua pedang dan seketika langsung menyerang Apro. Namun Apro terlihat hanya menghindarinya saja, bahkan dia hanya menahan serangannya dan tampak tidak ingin menyerangnya balik.
Kemudian di suatu titik di mana tiba-tiba kepala boneka itu seketika terbuka, dan di balik itu ternyata dia adalah Gino. Dan alasan Apro tidak ingin melawannya sejak awal karena dia mengetahui bahwa si pendekar itu adalah Gino, sahabatnya dulu waktu kecil yang sudah menolongnya, di mana Gino sudah menjadi cyborg atau setengah robot. Dan juga dia mengatakan air matanya tidak berhenti menetes karena yang dilakukan Apro kepadanya di masa lalu. Kemudian dia pun berlari ke arah Apro untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba terlihat teman hayalan Apro, si ninja, melindunginya dari tebasan. Dan terjadi dialog di mana teman hayalan Apro sedang berkata perpisahan kepadanya. Yang dimana menurut Mimin itu hanya hayalan Apro. Saat Gino menebasnya, kemungkinan dia menghindarinya dan berhalusinasi bahwa teman hayalannya seolah melindunginya. Dan sekarang teman hayalannya sudah lenyap. Kemudian setelah itu Gino menyerangnya kembali, namun Apro sekarang mulai melawannya. Di sisi lain Gino pun menceritakan kisahnya di masa lalu yang pada saat jatuh ke dalam jurang, dia ditemukan oleh klan Empty Seven beserta Okiku juga di bawah mereka. Di markas klan Empty Seven, Gino dirombak menjadi seorang cyborg oleh ilmuwan gila dari klan tersebut. Setelah sadar, dia pun teringat kembali akan hal yang sudah dia alami dan teringat kepada Apro dengan sebuah perasaan kebencian, amarah, dan rasa ingin balas dendam kepadanya. Sementara itu pertarungan terus berlanjut. Kemudian sampailah di titik akhir pertarungannya, di mana Apro berhasil mengalahkan Gino. Setelah itu dia pun berjalan memasuki tempat di mana tempat itu adalah keberadaan dari si pendekar Justice, pemilik ikat kepala nomor 1. Justice pun telah ada di hadapannya dan dia tampak bukan seperti manusia biasa, nampak dia seperti seorang manusia setengah monster. Kemudian dia pun berkata bahwa dia sudah menunggunya sejak lama. Setelah menuturkan beberapa ocehannya, pertarungan pun terjadi. Di sini Apro berhasil menebas kedua tangannya, namun sesaat kemudian Justice bisa menumbuhkan tangan lainnya untuk menyerangnya balik. Namun Apro mampu menghindarinya dan melakukan tebasan ke arah lehernya. Setelah Apro kira ini sudah berakhir, tiba-tiba Justice dapat bergenerasi dan bangkit kembali, kemudian berbalik menyerang Apro. Dengan kekuatan anehnya, dia menusuk kepala Apro. Saat kemudian beruntung bahwa tancapan tersebut ternyata mengenai rambutnya dan dia langsung menebasnya dan tanpa ampun melakukan tebasan sebanyak-banyaknya sampai Justice benar-benar lenyap. Setelah itu Apro pun menjadi pemilik ikat kepala nomor 1, yang berarti dia adalah pendekar terkuat di dunia. Kemudian scene terakhir diperlihatkan beberapa tahun kemudian, di mana Gino yang masih hidup dan mengenakan ikat kepala nomor 2 mendatangi Apro untuk menantangnya kembali bertarung. Dan saat itulah pertarungan tidak akan pernah selesai.
dan aman. Ya, terima kasih kalian yang sudah mengikuti alur cerita anime Afro Samurai sampai selesai. Semoga dapat menghibur dan sampai jumpa lagi di alur cerita lainnya. See you again.